Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi salah satu hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada hari itu, lahirlah alat penggerak nasionalisme terbesar bagi para pemuda-pemudi Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tercipta sebagai hasil dari kegiatan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di kota Jakarta. Kisah sejarah Sumpah Pemuda sendiri dimulai sejak bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia. Diterapkannya politik etis oleh Ratu Wilhelmina I pada tahun 1901 untuk Hindia Belanda menjadi titik awal dari kebangkitan pergerakan nasional bangsa Indonesia. Politik etis muncul setelah adanya kritikan tentang kebijakan pemerintah Belanda yang dinilai menyengsarakan pribumi. Kritikan tersebut muncul dalam sidang parlemen Belanda pada tahun 1981 disampaikan secara langsung oleh Baron van Dedem. Dengan dukungan dari beberapa tokoh lainnya seperti Konrad Theodor van de Venter dengan artikelnya berjudul Ian Erskald dan Douwe Dekker dengan bukunya Max Havelaar berhasil meyakinkan pemerintah Belanda dan rakyat Belanda untuk menerapkan politik etis sebagai langkah balas budi Belanda kepada bangsa pribumi di Hindia Belanda. Irigasi, transmigrasi, dan edukasi adalah isi kebijakan politik etis yang dicetuskan oleh Konrad Theodor van de Venter. Kebijakan ketiga berupa pemberian akses pendidikan layak bagi masyarakat pribumi inilah yang kemudian melahirkan kaum-kaum terpelajar yang menjadi inti dari pergerakan nasional. Perjuangan kemerdekaan yang awalnya bersifat kedaerahan dan peperangan kemudian beralih menjadi pergerakan yang bersifat nasional dan diplomasi, dibuktikan dengan munculnya organisasi dan pergerakan seperti Budi Utomo, Indis Partij, Sarekat Islam, dan lain-lain. Para pemuda di Indonesia juga tidak mau kalah dan kemudian ikut mendirikan pergerakan-pergerakan di daerah masing-masing. Tumbuh suburnya pergerakan-pergerakan pemuda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menyadarkan para pemuda mengenai pentingnya sebuah persatuan pemuda dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Untuk menjembatani kebutuhan tersebut, pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakanlah Kongres Pemuda I yang dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Sayangnya, Kongres Pemuda I dinilai gagal dalam mewujudkan cita-cita persatuan pemuda dan pemudi di Indonesia. Pasca Kongres Pemuda I, dorongan diadakannya Kongres Pemuda II menguat seiring dengan perkembangnya wawasan politik para pemuda. Selain itu, pulangnya para pelajar dari negeri Belanda ke Indonesia membawa pengaruh kuat dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Berita dari negara lain seperti India yang juga sedang berjuang merdeka dari Inggris juga ikut menyulut api perjuangan bangsa Indonesia. Akhirnya dengan dipelopori oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, para pemuda pelajar menyepakati diadakannya Kongres Pemuda II pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Susunan panitia dipilih dari berbagai latar belakang organisasi pemuda. Panitia inti terdiri dari Sugondo Joyo Puspito dari PPPI sebagai ketua, Raden Mas Joko Marsaid dari Jong Java sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Nainbon sebagai sekretaris, dan Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon sebagai bendahara. Kongres yang diadakan selama 2 hari tersebut dihadiri peserta berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan organisasi.
Tercatat lebih dari 700 orang dari kalangan pribumi, Cina hingga Belanda mengikuti kongres yang diadakan di Jakarta tersebut. Kongres Pemuda kedua ini mendiskusikan beberapa hal seperti persatuan dan kebangsaan Indonesia, pergerakan pemuda di tanah air, pendidikan nasional, pendidikan wanita, serta kondisi wanita yang masih tertindas di masyarakat. Pada akhir kegiatan, dirumuskanlah hasil kongres yang disebut sebagai Ikrar Pemuda. Ikrar Pemuda inilah yang kemudian kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan bukti nyata dari semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Membawa semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci dalam mempertahankan karakter dan budaya bangsa Indonesia dari derasnya segala informasi dan kebudayaan asing yang masuk secara bebas akibat era globalisasi. Mengimplementasikan Sumpah Pemuda membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Hanya dengan bersatu, bangsa Indonesia mampu meraih kemerdekaan sendiri. Hanya dengan bersatu, bangsa Indonesia tidak akan bisa diadu domba oleh bangsa lain. Dan hanya dengan bersatulah, keadilan Indonesia serta kemakmuran bagi bangsa Indonesia bisa terwujud. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi identitasnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bersatu padu mengesampingkan latar belakang demi negara. Mari kita mulai tanamkan semangat Sumpah Pemuda dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Jaga silaturahmi, katakan tidak pada sara. Salam awas.